Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di program pendalaman Alkitab, masih di seri 7 perkataan Yesus di kayu salib, dan kali ini kita sudah sampai di bagian yang terakhir atau kata-kata Yesus yang terakhir dari 7 perkataannya di kayu salib itu, yakni perkataan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Bacaan kitab suci kita diambil dari Lukas 23 ayat 46. Demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa perkataan Yesus, "Ya Bapa, kuserahkan ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku," adalah sebuah akhir, apalagi ini bagian yang terakhir dari 7 perkataan salib. Semua sudah berakhir di sini, seolah-olah sudah rampung, sudah selesai, ya sudah, wong Yesusnya sudah mati, ya lalu ditutup cerita, saudara-saudara. Bukan. Ungkapan "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku" bukanlah penutup episode kehidupan Yesus. Tetapi ungkapan ini menjadi titik tolak justru, saudara. Bagi apa? Bagi kelanjutan episode baru dalam karya penyelamatan manusia. Mengapa demikian, saudara? Sebab Yesus menyerahkan nyawanya, lalu bangkit kembali, mengalahkan maut. Nah, ini yang menarik, saudara. Maka kita akan bahas atau dalami dari beberapa titik pandang dan juga titik pandang yang diperluas. Mari kita lanjutkan. Titik pandang yang pertama, kita pahami istilah kuserahkan. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kita lihat dulu kata kuserahkan yang diserukan oleh Tuhan Yesus. Kata kuserahkan dalam Lukas 23 ayat 46 itu diterjemahkan dari bahasa Yunani paratitemi. Secara literal berarti mempercayakan. Nah, ini konteksnya begini, saudara. Seperti ketika kita kemudian menitipkan atau mempercayakan uang kita ke bank di dalam program deposito. Jadi kita percayakan di sana karena kita percaya pihak perbankan sistemnya. Kita depositokan uang kita, untuk apa? Untuk nanti kita bisa klaim kembali. Itu kata kuserahkan dari bahasa Yunani paratitemi itu. Nah, di dalam beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris, NIV, New International Version, itu menggunakan kata "I commit" atau "kukomitmenkan". Demikian pula terjemahan ISV, International Standard Version, menggunakan kata "I entrust" atau "kupercayakan". Jadi, sampai di sini kita sudah memahami bahwa "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku" itu bukan Yesus kalah, kehilangan nyawa, lalu kemudian mati karena tidak berdaya, bukan begitu. Tetapi ia menyerahkan atau mempercayakan atau mengomitmenkan nyawanya kepada Bapa. Dan sesuai konteks penggunaan kata paratitemi ini, seperti kita sedang mendepositokan, maka kita akan menerima kembali, mengambil kembali apa yang kita depositokan itu. Seperti itulah Yesus mengomitmenkan, atau di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita diterjemahkan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, menarik, kata kerja paratitemi ini saya ajak untuk sedikit mendalami ya Bapak Ibu. Ini menggunakan kata kerja medial atau middle. Lah, ini menarik. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kata kerja itu kan aktif dan pasif. Kata kerja aktif, aku memukul, nah itu kan aktif. Tapi kalau aku dipukul, itu kan kata kerja pasif. Di dalam bahasa Yunani ada namanya kata kerja middle atau medial. Yo mboten aktif nggih mboten pasif. Ini begini menerjemahkannya, sebuah tindakan yang dilakukan, tetapi akibat dari tindakan itu kena kepada diri sendiri, ya kira-kira begitu. Jadi kalau aku memukul itu kan
tindakan saya memukul itu kan kena ke objek yang saya pukul. Tetapi kalau saya dipukul, itu kan orang lain yang memukul, akibatnya pukulan itu kena ke saya. Tapi kalau middle, nah itu bolehlah dalam pengertian tertentu, aku memukuli diriku sendiri. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi aku yang mukul, tapi akibat pukulan itu kena ke diriku sendiri. Itu kata kata kerja medial atau middle dalam tata bahasa Yunani. Nah, kalau kita lihat kata paratidemi atau kuserahkan dengan menggunakan kata kerja middle atau medial, berarti Yesus menyerahkan nyawanya. Bukan bunuh diri loh saudara, nanti jenengan terjemahkan, oh berarti Yesus bunuh diri Pak, wong tindakannya itu kena ke dirinya sendiri, bukan. Tetapi dari arti mempercayakan, artinya dia memang memberikan, itu kan aktif ya saudara. Tetapi yang diberikan adalah nyawanya sendiri. Nah, jadi dia itu gimana itu jenengan terjemahkan ya, memang kata kerja middle begitu. Dia menyerahkan nyawa, tapi itu dia nyawanya sendiri gitu. Dia seperti meletakkan di atas tangannya lalu dipersembahkan. Jadi ini kata kerja middle, sebuah tindakan di mana tindakan itu kena ke diri sendiri. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya sendiri itu atas tindakan dia sendiri gitu loh. Bukan karena dia kalah lalu terbunuh dengan tidak sengaja atau gimana, bukan, tetapi memang dia oke lah, kemudian kan dibunuh oleh tentara Romawi Pak, ditusuk tombak, iya benar, tetapi itu terjadi atas seizin Tuhan Yesus gitu loh, dia serahkan itu kan sarananya kematian itu. Salib itu kan sarananya, tetapi Yesus merelakan itu, lalu mempercayakan itu. Satu tindakan aktif yang akibatnya ke diri sendiri, artinya dia serahkan oleh dirinya sendiri. Ya kira-kira seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian, titik pandang yang kedua, nah ini sangat menarik, Saudara. Kita lihat Mazmur 31 ayat yang ke-6. Kenapa Mazmur 31 ayat yang ke-6? Kalau penjenengan perhatikan, coba baca Mazmur 31 ayat 6. Ini doa malam orang Yahudi Bapak Ibu. Nah Yesus kutip itu ketika Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu Yesus ternyata sedang membaca atau mendaraskan Mazmur 31 ayat 6. Mazmur 31 ayat 6 sendiri ayatnya berbunyi begini. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Nah saudara. Nah bagian dari doa malam orang Yahudi itu ada di Mazmur 31 ayat 6. Ayat 6a maksud saya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah ini doa malam yang digunakan sebagai penutup ketika orang-orang Yahudi berdoa malam sebelum tidur. Nah kenapa demikian? Mari kita lanjutkan. Ini bagi saya menarik saudara. Dalam pemikiran orang-orang Yahudi, tidur itu dianggap sebagai kondisi seakan-akan mati. Nah, itulah sebabnya ketika hendak tidur, mereka perlu menyerahkan, menitipkan, mempercayakan nyawa mereka kepada Allah. Supaya apa? Besok kalau sudah bangun lagi, mereka dapat nyawa itu kembali. Jadi dalam pemikiran mereka tidur itu seperti mati. Seolah-olah mati, maka supaya nyawanya bisa balik lagi itu saudara. Mereka perlu berdoa sebelum tidur itu dan menutup doanya dengan kata ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mazmur 31 ayat 6 tadi. Nah, kenapa perlu dipercayakan? Supaya besok gak bablas saudara. Besok ketika bangun mereka bisa memperoleh nyawa itu kembali. Nah, itu pengertian doa malam orang Yahudi. Nah, Yesus mengutip itu. Ini menarik sekali. Yesus mendaraskan Mazmur penutup doa malam orang-orang Yahudi itu. Di kayu salib itu kita bisa melihat bahwa Yesus mati seperti dalam tanda kutip ya, saudara, hendak tidur saja. Yesus mengucapkan doa malam orang Yahudi, tetapi ia menambahkan sapaan, ya Bapa. Nah, tadi kan di Mazmur 31 ayat 6a kan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi Yesus menambahkan, ya Bapa. Ini apa? Untuk menekankan hubungannya dengan Bapa, relasinya dengan Bapa. Nah, Lukas mencatat bahwa doa itu diucapkan Tuhan Yesus dengan suara nyaring. Nah, ini sekali lagi menegaskan bahwa Yesus mati bukan sebagai orang yang kalah atau lemah atau orang yang sedang ketakutan, tetapi sekali lagi mempercayakan nyawanya
kepada Bapa. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita perluas titik pandang, saudara. Tadi kan ada titik pandang pertama dari arti dari kata kerja kuserahkan, kata kerja medial tadi, saudara. Lalu yang kedua kita lihat yang dikutip Tuhan Yesus ketika menyerukan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku itu ternyata dari Mazmur 31 ayat 6a yang menjadi doa penutup dari doa malam orang Yahudi. Nah, sekarang kita perluas titik pandang. Dari apa, saudara? Dari tradisi rabbinik. Apa itu tradisi rabbinik? Nah, tradisi rabbinik adalah pengajaran dan penjelasan Taurat lisan oleh para rabi atau guru Yahudi. Nah, dalam tradisi rabbinik diajarkan tentang doa pagi yang disebut dengan nama doa pagi Modeh Ani. Apa itu? Nanti kita bahas. Nah, Taurat lisan itu apa? Tradisi rabbinik itu apa? Jadi, para rabi atau pengajar atau guru-guru Yahudi itu percaya bahwa selain memberikan Taurat yang tertulis kepada Musa di Gunung Sinai, mereka percaya bahwa Allah juga memberikan Taurat lisan. Penjelasan-penjelasan lisan kepada Musa yang diwariskan ajaran itu secara turun-temurun selain dari Taurat yang tertulis. Nah, ini yang dipelihara oleh para rabi yang mereka percaya. Lalu mereka ajarkan itu secara lisan kepada para pengikut orang-orang Yahudi. Nah, di dalam tradisi lisan itu ada namanya doa pagi Modeh Ani. Ini sambungan dari doa malam orang Yahudi dalam Mazmur 31 ayat yang ke-6a tadi. Nah, saudara-saudara, Modeh Ani sendiri artinya aku bersyukur atau aku berterima kasih. Ini diucapkan ketika orang-orang Yahudi bangun tidur. Nah, tadi kan ketika doa malam mereka ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu tidur ya saudara. Esok paginya ketika mereka bangun, mereka berdoa Modeh Ani yang artinya aku bersyukur atau aku berterima kasih. Nah, saudara-saudara, kalau Modeh Ani artinya aku bersyukur, aku berterima kasih, ini berterima kasih atas apa? Ya atas nyawa yang telah tadi malam dititipkan itu. Diserahkan kepada Allah sebelum tidur itu, nyawa itu telah dijaga oleh Allah. Tadi kan dalam pengertian orang Yahudi kan tidur itu kan kondisi seperti mati kan saudara. Jadi ketika mereka menyerahkan nyawanya kepada Allah, Allah telah menjaga dan memelihara nyawa mereka. Kini esok paginya saat bangun mereka menerima kembali nyawa itu. Nah, untuk itu mereka berterima kasih, bersyukur, matur nuwun Gusti, nyawaku wis dibalekno. Nyawaku wis dipelihara dengan demikian rupa oleh Tuhan, dijaga sehingga besoknya balik lagi. Maka kemudian ketika kita melihat ada teman kita bangun tidur dan dalam bahasa Jawanya masih hayub-hayuben itu kan, saudara. Apa itu bahasa Indonesianya hayub-hayuben? Itu kita selalu ngomong, barno hae, nyawane urung balik, iku engko sik ngenteni nyawane wis balik lah. Mungkin seperti itu. Jadi orang Yahudi ketika bangun tidur pagi, mereka menerima kembali nyawanya. Jadi kayak kita ketika ngatain teman kita, wah nyawane urung balik, engko sik aja ditakoni sik urung nyambung iku, nyawane urung balik kabeh. Mungkin seperti itu. Ya ini hanya sebuah ilustrasi saja. Modeh Ani itu di dalam bahasa Inggris sering disebut dengan thanks God I'm alive atau terima kasih Tuhan aku masih hidup itu tadi. Wah matur nuwun Gusti nyawaku wis balik meneh. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sampai di sini kita sudah bisa memahami bagaimana konteks ketika Yesus mati dan berkata, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, saudara-saudara, tentang apa sih dan untuk apa? Saat kematiannya, Yesus menyerahkan nyawa kepada Bapa dalam doa dari Mazmur 31 ayat 6. Tetapi kemudian ia menerimanya kembali di hari ketiga kebangkitannya. Seperti doa malam orang-orang Yahudi yang menyerahkan, menitipkan nyawa kepada Allah. Esok harinya saat bangun mereka bersyukur dalam doa pagi Modeh Ani, berterima kasih atas kehidupan yang diperoleh darinya. Yesus mengucapkan doa malam itu. Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa supaya kita, orang berdosa, juga dapat menaikkan doa syukur atas kehidupan kembali yang telah kita peroleh bersama-sama dengan kebangkitan Yesus. Ketika dia bangkit di hari yang ketiga, maka kita pun
bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita kemudian ternyata kita hidup di dalam kehidupan yang kekal. Sebab Yesus telah bangkit, modah ani, thank God, I'm alive. Terima kasih Tuhan, aku telah bangkit di dalam kehidupan yang kekal sesuai janji-Mu bersama-sama dengan kebangkitan Yesus. Saya ingin menutup dengan Roma 6 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sungguh, kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang pantas mengucap syukur dan berkata, terima kasih Tuhan. Kami hidup di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Demikian video terakhir dari seri 7 perkataan Yesus di kayu salib. Kita jumpa lagi di video-video seri 7 yang akan datang. Nantikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua. Amin.